Selamat pagi. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Jayapura akan mendemonstrasikan kontekstual modul 2.3 praktek coaching terkait supervisi akademik yang terdiri dari observer atau pengamat, coach, dan juga coaching. Saya sendiri Irianti Kabalmai dari SMP Negeri 9 Jayapura. Saya Yosef Calvin Sreb, SMK Negeri 8 TIK Kota Jayapura. Saya Robertus Penyebut, SMP IPPK Khusus Raja 25 Kota Jayapura. Selamat menyaksikan. Pagi Pak Robert. Bagi Ibu, Iya, bagaimana kabarnya hari ini Pak? kabar baik. Bagaimana dengan Ibu juga? Alhamdulillah Pak, saya juga kabarnya baik pada hari ini Pak. Baik Pak, belum acara coachingnya Bapak berlangsung nanti sebentar Pak. Saya ingin berbincang-bincang sama Bapak dan ada pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bapak, boleh Pak? Boleh. Oke, begini Pak, pertama-tama itu saya ingin mendiskusikan dengan Bapak terkait tentang coaching pada hari ini. Yaitu saya ingin berdiskusi kepada Bapak tentang rubrik penilaian yang akan kita gunakan pada sesi coaching ini Pak. Begini Pak, pada saat sesi coaching itu kan coach dengan coach itu akan berdiskusi. Nanti di situ Pak saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian kita. Di sini kan Pak, nanti pada saat proses coaching, nanti itu saya akan melihat bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Dan sebaliknya juga, bagaimana coachee menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Bapak sebagai coach. Oke. Tapi begini Pak, pada saat proses coaching, Bapak jangan lupakan dengan prinsip coaching. Di antaranya itu ada kemitraan Pak, kemudian ada proses kreatif, kemudian juga ada memaksimalkan potensi. Oke, baik Pak, saya mulai dengan pertanyaan yang pertama ya Pak ya. Oke, pada saat coaching hari ini Pak, kira-kira kompetensi apa yang Bapak akan kembangkan di proses coaching kali ini? Baik Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan kali ini tentunya yaitu tentang kompetensi inti coaching. Oke. Yang pertama adalah present, kehadiran. Yang kedua meninggalkan secara aktif. Dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kelas. Jadi di sini Bapak akan mengembangkan ketiga kompetensi tersebut ya Pak ya. Oke. Pertanyaan kedua ini Pak, dari ketiganya tadi kompetensi mana yang Bapak akan kembangkan secara spesifik pada pertemuan coaching sebentar? Kompetensi spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan, aktif, dan memberikan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada kelas. Oke. Kemudian yang terakhir ya Pak, pertanyaan dari saya Pak, indikator ketercapaian yang bagaimana yang Bapak inginkan pada proses coaching hari ini Pak? Saya ingin saya ini bisa menemukan solusi dan permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan saya. Oh baik Pak. Jadi indikator ketercapaiannya pada saat coaching bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya ya Pak ya. Oke baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawabannya Bapak. Dan silahkan Bapak melanjutkan proses coaching bersama coachee sebaik mungkin ya Pak ya. Dan nanti setelah Bapak selesai coaching dengan coachee, nanti saya minta waktunya Bapak untuk kita ngobrol-ngobrol kembali Pak. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat pagi Pak. Terima kasih Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Pak Guru, selamat pagi. Pagi Bapak, apa kabar? Pak Guru, saya kabar baik. Pak Guru datang ini, kira-kira Pak Guru ingin cerita apa? Sebenarnya saya sudah
minggu ini di dalam kelas ada permasalahan. Dan Oh. permasalahan itu kan tidak tahu mau menceritakan kepada siapa. Jadi pas Bapak ada, saya ingin menceritakan kepada Bapak soal permasalahan saya itu. Permasalahan satu ketika dalam proses belajar Iya. ada seorang anak yang dia tidak aktif dalam pembelajaran. Dia lebih kepada sering tidur dalam kelas. Iya, seperti itu Bapak. Itu setiap Bapak belajar itu, mengajar itu. Tidak, ada beberapa kali dia tidur, beberapa kali, tapi intinya dia tidak aktif. Tidak aktif. Dibandingkan dengan dia punya teman-teman. Nah, teman lain tuh aktif, hanya dia tuh kadang aktif dan kadang tidak. Bapak, saya boleh tahu usaha-usaha apakah yang mungkin Bapak sudah usahakan supaya anak itu dia aktif? Baik Bapak, beberapa kali saya panggil dia bicara dari hati ke hati, namun anak ini dia tidak mau mengungkapkan dia punya isi hati. Dia hanya ketika ditanya, dia tidak banyak mau berkomentar dengan apa yang saya bertanya. Hal ini siapa yang bantu Bapak dalam mengatasi persoalan ini? Untuk sementara ini belum ada. Belum ada. Ya, saya sendiri yang sering ketika anak itu, saya juga belum menyampaikan ke wali kelasnya. Oke. Bapak belum sampaikan juga. Iya. Oke. Karena ini beberapa hari ini. Terus dibandingkan Bapak sudah usaha, dibandingkan dengan dia punya teman-teman, bagaimana? Apakah dia sendiri atau dengan yang teman-teman yang lain? Dia sendiri atau bagaimana? Dia sendiri. Temannya aktif. Temannya aktif. Karena dia sendiri yang saya sudah tanya juga mungkin ada permasalahan di rumah, tapi dia jarang mengungkapkan isi hatinya sendiri. Menurut dia teman-teman itu kenapa Bapak ya? Menurut temannya itu ada permasalahan keluarga sebenarnya. Oh doh. Namun ketika ditanya dia tidak mau mengungkapkan begitu. Jadi saya kesini tujuannya untuk bagaimana sih mungkin dari Bapak bagaimana supaya bisa dia lebih terbuka dengan dia punya keadaan di rumah begitu. Apa yang Bapak pikirkan tentang anak ini agar supaya dia tidak begini-begini terus ini? Sebenarnya saya sudah ada ide untuk Ah, mau bagaimana caranya supaya anak ini bisa terbuka. Oke. Karena saya dengar dengan alur segitiga status itu. Oke. Oh ya. Bagaimana cara pertama kita tanya terus terakhir apakah dengan seperti itu anak ini mau berkembang atau tidak. Nah, 3 hari itu saya sudah pikir rencana itu yang saya pakaikan. Tapi untuk sementara saya belum buat. Karena Bapak rencana kapan Bapak berencana mau buat itu? Kayaknya menarik itu Bapak. rencana yang saya ingin pakai segitiga susi jalan minggu ini. Minggu ini. Karena kalau berlarut-larut nanti anak ini dia ketinggalan pelajaran juga. Kasihan juga Bapaknya untuk anak juga toh. Apa yang Bapak harapkan ketika nanti Bapak sudah ketemu dia, terus apa yang Bapak harapkan nanti dengan Bapak, terus kemudian nanti dalam kelas nanti bagaimana? Apa yang Bapak harapkan? Yang saya harapkan untuk anak ini Iya. Dia kembali aktif seperti semula. Mungkin permasalahan itu yang pertama, yang kedua dia lebih terbuka terhadap dia punya permasalahan itu. Terasa dia bisa menyatakan kepada orang lain. Dia lebih aktif kembali seperti dulu. Bapak, bagaimana Bapak punya suasana hati ketika Bapak keluar cerita-cerita tentang hal ini?
suasana hati saya ketika Iya. saya mau menyampaikan ini kepada Bapak, Iya. dan Bapak memberi solusi, Iya. agak sedikit terbuka, hati dia terlalu ini lagi, agak sedikit, ya begitulah hal gitu. Jadi sudah terbebani lagi dengan apa yang akan saya lakukan. Berharap nanti, saya juga penasaran nanti ketika Bapak nanti ketemu anak ini, nanti itu cerita lagi Bapak. Saya penasaran sekali. Iya, berharap bahwa ini menjadi solusi untuk kita semua. Begitu Bapak. Baik Bapak. Bapak hormat, terima kasih banyak Bapak. Bapak sudah terbuka, sudah cerita ke saya juga. Terima kasih banyak. Bapak selalu semangat. Nanti itu ketemu lagi. Baik, Bapak lanjut dulu dengan anak itu. Mudah-mudahan ada solusi yang Bapak dapatkan. Nanti itu ketemu lagi. Terima kasih banyak Bapak. Hormat. Terima kasih banyak Bapak. Selamat pagi Pak. Pagi Bu. Oke. Baik Pak, bagaimana tadi hasil coaching hari ini berjalan lancar Pak? Baik, hari ini lancar. Oke, baik. Alhamdulillah ya Pak ya. Nah, baik Pak, setelah proses coaching yang Bapak sudah lakukan tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bapak. Bolehkah Pak? Boleh, boleh. Boleh, oke. Baik Pak. Jadi, begini Pak, saya ingin tanyakan kepada Bapak ya. Yang pertama itu Pak, apa saja sih Pak yang Bapak sudah dapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang Bapak inginkan tadi? Baik, yang saya sudah dapatkan itu coaching dengan alur tirta. Oke. Dengan menanyakan tujuan, terus identitas, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan yang dihadapi. Baik, jadi Bapak sudah berhasil ya melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta ya. Oke, begini Pak, dari tadi yang saya amati ya, yang Bapak punya proses coaching tadi, saya sudah memiliki catatan Pak ya. Yang mana tadi Pak, saya lihat di sini Bapak sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta tersebut. Dari yang pertama itu Bapak sudah menanyakan tujuan kepada coachee, kemudian itu Bapak sudah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coachee ya. Kemudian juga Bapak sudah mencari rencana aksi yang akan dibuat oleh coachee, dan yang terakhir itu Bapak sudah bisa berhasil menemukan rasa tanggung jawab dari coachee tersebut untuk bisa melaksanakan rencana-rencana tersebut Pak. Kemudian tadi juga Pak ya, saya sudah mendengar percakapan Bapak dengan coachee tadi, yang mana itu Bapak sudah terlihat fokus kepada coachee. Dengan kata lain berarti Bapak sudah presence, sudah hadir penuh dengan coachee tersebut Pak. Kemudian juga Bapak sudah mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot tentunya Pak ya. Oke, begini Pak, dari yang Bapak sudah lakukan proses coaching hari ini Pak, ya saya berharap mudah-mudahan itu kedepannya itu Bapak lebih sukses lagi dan bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ke depannya Pak ya. Oke Pak, ada satu lagi Pak pertanyaan dari saya nih Pak ya. Boleh ya Pak ya? Boleh. Oke, baik Pak. Untuk kedepannya nih Pak, kompetensi apa saja sih Pak yang Bapak ingin kembangkan berdasarkan dari hasil coaching yang Bapak lakukan hari ini? Baik, kompetensi yang saya inginkan untuk saya lakukan untuk masyarakat itu dengan cara lebih memahami lagi tentang jalur tirta. Oke. Lebih dapat melakukan coaching. Oke, baik, luar biasa Pak ya. Jadi memang Bapak itu ingin mendalami lagi tentang alur-alur dari tirta supaya pelaksanaan coaching kedepannya itu lebih baik lagi daripada hari ini Pak ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak sudah berbincang-bincang dengan saya, dan saya berharap semoga coaching kedepannya itu lebih baik lagi daripada hari ini ya Pak ya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak Pak, selamat pagi dan sampai jumpa kembali lagi Pak. Baik, sama-sama juga Ibu. Oke. Baik, selamat pagi Pak. Bapak selamat pagi Bapak. Kabar? Baik Bapak. Pagi ini Bapak
saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang akan Bapak sampaikan kepada coach sesuai dengan prinsip coach itu sendiri. Di antara pengerjaan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Untuk itu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, yang saya ingin tanyakan kepada Bapak adalah potensi apa yang Bapak akan kembangkan pada kelas coaching kali ini. Baik Bapak, terima kasih banyak. Semua potensi-potensi yang ada yang diceritakan di alur cerita itu dapat saya kembangkan. Kemudian yang lebih saya berharap bahwa semua potensi-potensi sudah bisa kembangkan dengan baik. Itu yang saya harapkan. Baik, jadi Bapak akan mengembangkan semua potensi. Semua potensi ya. Namun di antara tiga kompetensi itu mana Bapak yang lebih kembangkan artinya lebih fokus ke kompetensi. Saya berharap coach nantinya dia dapat menemukan dia punya kekuatan, dia punya potensi diri itu. Saya berharap. Baik. Nah, indikator pencapaian apa yang akan Bapak kembangkan untuk mencapai itu? Iya. Indikator-indikatornya bahwa nanti ada beberapa hal yang ketika saya tanya-tanya beliau, nanti ketika saya tanya-tanya itu pasti saya berharap bahwa yang tadi saya katakan bahwa berharap nanti coach tersebut dapat ya dia menemukan sendiri solusinya, Bapak. Jadi solusinya bukan pada saya, solusinya itu nanti pada coach tersebut. Itu saya yang saya harapkan. Baik, harapan saya semoga ketertiban yang Bapak tunjukkan itu jika permasalahannya dapat Bapak jalankan terus nanti setelah ini Bapak boleh melanjutkan dengan pentingnya dan setelah prosesnya selesai untuk Bapak kembali ke sini untuk kita berbincang-bincang untuk permasalahan Bapak. Siap, Bapak. Selamat pagi Pak Yosef. Pagi, Bu. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Ibu, saya ini pribadi kabar baik. Tapi saya datang bawa diri ke Ibu ini dalam rangka ini, saya mau curhat sedikit tentang saya punya anak-anak di kelas ini. Itu kondisi saya. Oke. Memang ya Pak, kalau melihat dari raut wajah Bapak ini senyum tapi penuh arti. Bahwa di balik senyumannya Bapak itu menyimpan sesuatu. Itu Ya sudah, seperti Ibu. itu. Itu sudah. Jadi begini Pak, mungkin kan kita ini sudah lama ya Pak ya tidak berbincang-bincang ya. Iya. Oke, mungkin Bapak mau menceritakan permasalahan yang Bapak hadapi di sekolah atau di kelas, silahkan Pak. Ibu, saya ini sudah 1 bulan ini di kelas. Anak-anak lain saya mampu kendalikan. Anak satu Ali ini yang dia terlalu aktif. Saya kehilangan akal ini untuk dia. Ali ini dia pengaku. Berarti dari penjelasan Bapak Yosef ini saya bisa garis bawahi bahwa Bapak memiliki seorang siswa yang sangat aktif, yang sulit diatur gitu ya Pak ya. Mempengaruhi teman-teman. Oh, seperti itu. Oke. Gini Pak, saya ingin bertanya kepada Bapak, kira-kira dari hasil percakapan kita pada hari ini, apa yang Bapak harapkan sih setelah kita melakukan diskusi seperti ini? Saya berharap dari saya punya anak di kelas ini, yang 1 orang ini, saya hanya butuh dia sekitar 10 menit saja untuk dia perhatikan saya, karena saya berharap 10 menit itu ada poin-poin penting yang ingin saya sampaikan. Itu saja. Selanjutnya di dalam setelah 10 menit ya masih bisa ada banyak ruang yang dia bisa aktif, tidak apa-apa, saya bisa mengerti. Tapi saya hanya butuh dia perhatian 10 menit. Tapi ini baru memulai saja dia ya teman-temannya sudah konsentrasi, dia sudah mengganggu. Itu sudah yang saya juga
mau tegur juga salah-salah. Oke, jadi Bapak itu harapkan bahwa Bapak menginginkan 10 menit Iya. siswa tersebut itu fokus kepada Fokus. apa yang Bapak jelaskan ya, seperti Iya, itu Ibu. ya Bapak ya. Kira-kira Pak ini Bapak kan ingin adanya perubahan ke anak tersebut ya, Siap, bahwa Ibu. dia tuh 10 menit harus fokus. Betul. Kira-kira ini perubahan apa selain yang Bapak ingin dia fokus 10 menit itu, kira-kira Bapak inginkan perubahan apa yang Bapak ingin lihat di anak tersebut? Kalau dia tidak minimal, kalau dia tidak mau dengarkan saya bicara, minimal nanti dalam pembelajaran pembagian kelompok dia aktif di kelompok itu. Itu saya harapkan. Dia dalam kelompok itu dia aktif. Itu saya harapkan. Oke, berarti Bapak ini berharap bahwa anak tersebut itu aktif pada saat Pembelajaran di di kelompok. Iya. ya. Berarti kalau kita lihat dari level nih Pak ya, Iya, Ibu. level 1 sampai 10 nih Pak. Siap, Ibu. Berarti level 10 itu adalah level yang mana anak tersebut itu bisa aktif di dalam diskusi kelompok. Diskusi. Oke, kira-kira Pak, kondisi yang Bapak hadapi dengan anak tersebut, kira-kira itu berada pada level berapa kondisi tersebut Pak? Kondisi dia ini, dia baru di kondisi 6. Belum sampai kepada kondisi yang betul-betul dia terlibat aktif. Ya dia aktif tapi tidak betul-betul pada esensinya begitu di dalam pembahasan kelompok begitu ya, masih ganggu-ganggu, namanya anak-anak itu sudah itu. Oke. Saya berharap ya dia kondisi hari ini dia masih sampai 6. Ya, saya berharap ada hal lebih yang dia bisa berubah. Oke, berarti Bapak berharap itu akan naik ke level 6 ya. Ya. Jadi adanya perubahan dari anak tersebut ya, Ya, Pak ya, Ibu. untuk lebih fokus, Fokus. aktif, terlibat di dalam diskusi kelompok. Saya ingin bertanya kepada Bapak, kira-kira usaha apa yang sudah Bapak lakukan untuk adanya perubahan kepada anak tersebut, Pak? Saya mencoba untuk permainan apa orang bilang ice breaking kah? Nah, ini yang ya saya sudah coba ini materi, memang saya sempat perhatikan, ikut gerakan, ikut nih, tapi setelah itu selesai, ya dia kembali kayak tidak tenang lagi. Nah itu dia Ibu Guru. Oke, baik Bapak, dari tadi yang Bapak sampaikan yaitu dengan dia 10 menit saja memperhatikan apa yang Bapak sampaikan, kemudian anak tersebut terlibat aktif dalam diskusi kelompok. Betul, dan Ibu. yang ketiga itu adalah Bapak melakukan ice breaking Ya. supaya anak termotivasi ya, untuk lebih Motivasi. fokus untuk melihat apa yang Bapak jelaskan. Oke, saya ingin tanya Pak, kira-kira dari ketiga alternatif yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira mana yang akan Bapak lakukan atau prioritaskan untuk saat ini Pak, yang Bapak bisa lakukan saat ini dari ketiga yang tadi Pak? Saya karena ada beberapa hal yang saya baca-baca, sepertinya saya harus menantang dia untuk hal yang lebih tertantang. Nah, saya lihat karakter-karakter begitu, saya kayaknya harus kasih, entah itu berupa tugas kah, entah itu berupa bahan-bahan sendiri untuk dia, untuk dia semakin tertantang, saya membuat dia semakin tenang. Saya berharap kayaknya sepertinya itu saya mulai cerita dengan Ibu, kayaknya saya mulai nyambung ini. Saya mulai dapat ide, kayaknya saya harus menantang dia dengan sesuatu yang lebih tertantang. Oke. Iya. Berarti dalam waktu dekat ini Bapak akan merealisasikannya ya, Ya, dengan Ibu. memberikan tugas-tugas yang tertantang supaya anak ini bisa menyalurkan Hmm. bakatnya yang tidak bisa diam itu ya Pak Sepertinya ya. begitu, Ibu. Oh, oke. Begini Pak, untuk mewujudkan rencana itu pastinya kan Bapak butuh dukungan nih. Siap, Ibu. Ya. Kira-kira siapa Pak yang akan terlibat untuk melakukan perubahan pada anak tersebut? Bapak kira-kira melibatkan siapa saja Pak? Saya akan cerita banyak ya, dia punya wali kelas. Oke. Kedua, dia punya orang tua kah? Apakah saya pun banyak cari informasi dari dia punya orang tua tentang kondisi anak ini. Itu saya dari dua itu, wali kelas dan orang tua. Oke. Jadi Bapak ini melibatkan wali kelas dan terutama pada orang tuanya Orang ya, tuanya. karena bagaimanapun orang tua punya dampak besar ya Betul, untuk Ibu. perkembangan anaknya. Oke. Kira-kira Pak, dari percakapan kita hari ini,
apa yang Bapak dapatkan? Ibu, terima kasih. Saya ini mau cerita kiri kanan tidak ada solusi. Akhirnya saya coba cerita ke ibu. Pada akhirnya saya sendiri juga yang menemukan, oh ya, kayaknya saya harus menantang anak ini untuk lebih maju dan tantangan lebih berat dengan materi-materi yang ada. Ibu, terima kasih. Saya rasa ya saya mulai mendapatkan solusinya. Saya mulai tenang ini, Ibu. Saya terima kasih banyak, Ibu. Iya, saya ada ide ini. Iya. Alhamdulillah ya Pak ya. Iya, Ibu. Terima kasih banyak. Hasil diskusi kita ini berarti Bapak mendapatkan gambaran ya apa Saya dapat. yang Bapak lakukan ke depannya, dan itu pun Bapak yang menemukan sendiri dari hasil perbincangan kita pada hari Betul, Ibu. ini ya Pak ya. Oke, Bapak setelah melakukan rencana yang Bapak sampaikan tadi Pak, saya sebenarnya sudah tidak sabar lagi ingin mengetahui hasil dari rencana Bapak tersebut. Jadi mungkin nanti di lain waktu Pak kita jadwalkan kembali pertemuan kita untuk coaching sesi kedua Pak, karena saya sudah tidak sabar nih Pak ingin mengetahui hasilnya seperti apa dari yang Bapak punya rencana-rencana tersebut Pak. Oke, dan saya doakan ya Pak ya, semoga perjalanan atau kegiatan coaching kegiatan yang Bapak lakukan di kelas untuk anak tersebut itu bisa berjalan dengan lancar, kemudian bisa memberikan dampak yang baik kepada siswa tersebut. Oke Pak, mungkin seperti itu dulu ya Pak ya. Ibu, terima kasih banyak. Saya mengucap terima kasih untuk Ibu ini. Hormat Ibu, terima kasih banyak. Saya sudah dapat solusi ini. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak. Siap Ibu, terima kasih banyak Ibu, makasih. Iya, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bapak. Bapak tadi kan sudah melakukan sesi coaching Siap Bapak. dengan Pak siapa itu? Nah, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Ya, yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bapak, terima kasih. Saya punya panduan ini bahwa saya sudah melakukan sesuai dengan alur cerita yang ada. Saya sudah melakukannya baik dari rencana aksi, tanggung jawab sampai selesai. Saya rasa poin-poin itu tadi sudah tercapai, Pak. Baik, menurut saya sebagai observer ada proses coaching tadi antara Bapak dengan Ibu. Bapak siap sudah berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak Hormat. Dan juga proses alur ceritanya berjalan sesuai dengan alurnya. Ya, ada beberapa pertanyaan lagi, ada satu pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Yang intinya itu sebelum kita menutup ini, kompetensi apa yang Bapak ingin lanjutkan atau ingin capai untuk masa yang akan datang berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan. Kompetensi apa yang Bapak ingin tingkatkan? Bapak, saya rasa saya harus lebih memahami lagi alur cerita yang ada Bapak. Saya ingin memahami lagi, kemudian saya ingin kembangkan lagi, dan sepertinya saya harus lebih banyak belajar lagi. Jam terbangnya Bapak, saya harus perbanyak jam terbang dalam melatih diri Bapak. Baik, begitu Pak. Siap Bapak, terima kasih banyak. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian juga dengan observasinya. Kita kali ini, dan semoga observasi kita kali ini bermanfaat bagi kita, dan pada akhirnya saya akan menutup sesi coaching ini, dan
Selamat siang buat Bapak. Silakan Bapak lanjut kerja. Makasih banyak Bapak, selamat siang. Bapak saya permisi dulu. Makasih banyak Bapak, hormat. Bapak ya, makasih Bapak. Ibu Rianti, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah Pak, seperti yang Bapak lihat, saya sehat, ceria. Baik, Ibu hari ini saya dengar-dengar katanya kita akan melaksanakan coaching ya. Iya, Pak. Ya, persiapan bagaimana? Persiapan saya pastinya saya sudah mempersiapkan sesuai dengan tanggungan kompetensi yang saya miliki Pak untuk coaching nanti. Ada istilah dalam coaching dan coaching, dia ada istilah alur. Ada 3 poin di situ. Kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan? Pastinya kompetensi yang sesuai dengan alur kita itu kan ada 3 ya Pak ya. Ya. Yang pertama presence, yang penuh dengan coaching, kemudian kita mendengarkan aktif, setelah itu memberikan pertanyaan berbobot. Siap. Dari ketiga ini sebenarnya ingin saya lakukan ketiga-tiganya Pak, tapi saya lebih spesifikkan itu ke 2 kompetensi ini, yaitu saya ingin mendengarkan secara aktif coach saya, kemudian dengan saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Apa Ibu harapkan? Saya harapkan Pak dari proses coaching yang saya akan lakukan dengan coach nanti itu adalah bahwa si coach atau teman saya sebagai coach ini itu bisa menemukan langkah-langkah atau strategi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Terima kasih banyak. Akan ada beberapa penilaian, tapi kemudian nanti kita akan ketemu lagi di akhir proses nanti. Terima kasih banyak Ibu untuk semua persiapannya. Ya. Tetap semangat, Ibu Rianti, selalu sehat. Kita akan ketemu lagi. Makasih Ibu. Terima kasih Pak. Selamat Selamat pagi. Baik, selamat pagi Bu. Selamat pagi Bapak. Apa kabar? Alhamdulillah Pak. Baik. Semoga Ibu tetap sehat. Dan apa yang buat sampai Ibu mau kepada saya? Iya Pak, sebenarnya ini saya mencari-cari waktu ya Pak untuk melihat Bapak punya waktu kosong atau waktu luang. Begini Pak, saya ini memiliki permasalahan dan saya bingung, saya mau ceritakan ke siapa. Jadi saya butuh teman ngobrol gitu Pak, jadi saya butuh ke Bapak. Semoga permasalahan saya nanti ini Bapak bisa bantu menyelesaikan. Baik. Permasalahan Ibu ini apakah sudah lama atau baru-baru? Sebenarnya permasalahan ini sudah terjadi ya Pak. Cuma saya yang merasa kayak kenapa kita sebagai guru itu tidak mengupdate diri kita begitu. Jadi permasalahan yang saya hadapi itu begini Pak. Di sekolah saya itu masih banyak guru yang menggunakan metode ceramah. Padahal kan metode ceramah itu sudah harusnya tidak digunakan ya Pak ya. Jadi saya ingin mau mengubah supaya bagaimana guru-guru kita ini mengajarnya jangan lagi menggunakan metode ceramah seperti itu Pak. Baik, Ibu punya ini sebenarnya bagus. Namun yang ingin saya tanyakan apakah Ibu sudah menyampaikan kepada teman-teman seperti itu? Ya, begini Pak, saya sebenarnya ini punya rencana Pak. Rencana saya itu adalah ingin berkonsultasi dengan kurikulum. Karena bagaimanapun kan peran andilnya kurikulum itu besar, karena dari beliau itu mungkin nanti bisa membantu saya untuk menyampaikan kepada rekan-rekan guru saya di sekolah seperti itu Pak. Apakah Ibu sudah punya ide bagaimana supaya ketika apa yang disampaikan itu bisa Ibu jelaskan kepada teman-teman ide seperti apa? Iya Pak, ide saya sih saya berpikir begini Pak, saya itu kan harusnya lebih intens dengan guru antar guru Pak ya, jadi kita bertatap muka begitu Pak. Jadi mungkin dengan saya bisa saling pendampingan begitu Pak, sharing dengan Bapak Ibu guru yang masih menggunakan metode ceramah.
Jadi saya akan istilahnya ingin menyampaikan kepada mereka bahwa yuk kita menggunakan media yang sudah tersedia di sekolah. Contohnya ada Infocus. Jadi mungkin nanti saya bisa menyampaikan kepada teman-teman saya itu dengan pemanfaatan pemanfaatan kayak Infocus tadi Pak. Kemudian juga saya ingin menyampaikan kepada teman-teman saya itu bahwa masih banyak media-media pembelajaran yang bisa kita gunakan, yaitu pembelajaran interaktif. Mungkin dengan cara kita mengambil ya Pak dari YouTube. Jadi kita bisa menjelaskan atau memaparkan materi kepada siswa itu dengan media-media yang interaktif seperti itu. Baik. Kira-kira Ibu punya harapan buat teman-teman ketika Ibu berkolaborasi dengan teman-teman itu apa yang Ibu harapkan ketika Ibu menyampaikan maksud Ibu? Oke. Harapan saya Pak itu pastinya saya berharap adanya perubahan dalam hal mengajar. Jadi mungkin awalnya kita dengan konvensional menggunakan ceramah, kita catat hanya di papan. Tapi setelah saya melakukan kolaborasi pendekatan dari hati ke hati, face to face, berarti ada perubahan yang terjadi bahwa pembelajaran itu tidak hanya menggunakan ceramah, tapi bisa menggunakan media-media pembelajaran yang lebih menarik lagi. Rencana itu kan menurut saya sendiri itu bagus. Namun rencana itu Ibu mau melaksanakan kapan sehingga teman-teman itu bisa berpartisipasi? Saya berencana dalam waktu dekat ini Pak, mungkin pada saat kegiatan Pombel di komunitas belajar kami di sekolah itu saya ingin menyampaikan, tapi saya lebih fokusnya itu ke dari face to face Pak. Jadi maksudnya dari individu supaya lebih mengena, karena kalau kita langsung jabarkan secara keseluruhan pasti nanti ada beberapa yang kayak tidak fokus untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan. Baik. Harapan saya itu rencana Ibu mohon dilaksanakan, dan kalau bisa ketika selesai melaksanakan itu menjadi kembali lagi pada kita berbincang mengenai hasil yang dapatkan ketika itu sudah berkolaborasi bersama teman-teman. Oke, baik Pak. Memang tujuan saya juga nanti setelah sesi yang saya lakukan ini, nanti saya ingin ada sesi kedua ya Pak ya. Jadi saya mohon kepada Bapak jangan bosan-bosan kalau saya mendatangi Bapak untuk kita berdiskusi. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya, dan saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi Bapak. Ibu Rianti, terima kasih banyak. Saya tadi ikut proses percakapan antara coach dengan coach itu sangat mantap. Saya sangat berterima kasih, semoga berjalan dengan baik. Ada beberapa hal terkait dengan poin-poin observasi ini yang saya harus cross check. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator-indikator pencapaian? Oke, baik, terima kasih banyak Bapak Yosef ya. Begini Pak, tadi selama proses coaching yang saya sudah lakukan itu saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta yang sudah saya harapkan tadi Pak, yaitu saya sudah memulainya dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian melakukan rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian juga Pak, saya menggali kompetensi dari coach sendiri Pak, yaitu untuk melihat atau untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya, seperti itu Pak. Ya, saya tadi juga memperhatikan bahwa semua alur itu sudah berjalan dengan baik, baik dari prosesnya, kemudian dia punya ketika Ibu mencoba bertanya pertanyaan pemantiknya, kemudian coachnya juga saya lihat dapat begitu, dia jawabnya dapat. Semua proses di alur tirta itu semua dapat. Saya mau tanya kepada Ibu, apa harapan Ibu atau kompetensi-kompetensi apa yang nanti ke depan Ibu kembangkan? Oke.
Baik Pak, terima kasih. Harapan saya Pak ya, ke depannya saya ingin mengembangkan kompetensi saya, yaitu dengan banyak belajar Pak. Oke. Banyak belajar, kemudian banyak menggali, banyak melakukan proses coaching, yaitu dengan menggunakan algoritma Pak. Jadi memang di sini saya harus sering-sering melakukan Pak, supaya lebih terbiasa seperti itu. Terima kasih Ibu. Ibu sudah melakukan Iya. coaching dengan baik, coach juga merespon dengan baik. Saya tadi melihat dengan semua harapan Ibu kira-kira dapat tercapai. Ibu selalu sehat, lebih semangat lagi. Ke depan tantangannya lebih berat lagi. Amin. Ya, semoga semua proses ini berjalan dengan baik. Demikian kita punya observasi Ibu dari awal proses sampai pada akhirnya juga selesai. Ibu mantap, Ibu luar biasa. Terima kasih banyak Ibu. Hormat Ibu. Terima kasih.